Oke, selamat pagi sobat-sobat muda berkreasi. Balik lagi di sini dengan Cipta, tentunya di YB Radio Streaming Muda Berkreasi. Karena di pagi hari ini kita bakal ada di segmen Healthy Morning, which is kita akan membahas tentang kesehatan di pagi hari ini. Dan juga teman-teman, aku akan nemenin sobat-sobat muda berkreasi hingga sejam ke depan, hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabarnya nih teman-teman? Aku ingin say hi dulu sama pendengar setia IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Semoga sobat-sobat muda berkreasi tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan kegiatannya, dan juga tetap bersyukur di kala keadaan apapun. Menurut WHO, 80% penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. Apa saja sih kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari ini? Ada beberapa banyak kebiasaan yang kita bisa ubah nih, mungkin dari bad habit ke good habit gitu loh teman-teman semuanya. Kita bisa memulai dengan meminum air putih 8 gelas sehari, tidur minimal 7 hingga 8 jam, berjalan kaki 30 menit sehari, kurangi konsumsi gula dan garam. Jadi sobat-sobat udah berkreasi, biasakan tadi yang udah aku sebutkan, minum air putih 8 gelas sehari, tidur minimal 7 hingga 8 jam, berjalan kaki 30 menit sehari, kurangi konsumsi gula dan garam. Untuk teman-teman yang mungkin susah untuk melepas gula atau garam, kita belajar pelan-pelan untuk melepas. Lagi break dulu, kita dengerin lagu. Gue lagi ya teman-teman. Oke, sobat muda berkreasi, balik lagi di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Kita tadi udah dengerin 2 lagu dari Gempi Ajaib dan juga dari Itaf, yaitu Mengudara. Oke, kita langsung masuk ke tips-tipsnya nih. Tips-tips untuk pola hidup sehat di sekarang, di masa-masa sekarang, yang membuat banyak orang yang menggemari pola hidup tidak sehat, seperti makan makanan tidak sehat, begadang, dan juga jarang olahraga. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke 5 tips sehat yang bisa kamu terapkan langsung setiap hari atau mungkin di pagi hari ini. Kalau langsung bangun tidur tuh harus langsung minum air, jangan megang HP dulu. Yang kedua, jalan kaki saat istirahat makan siang. Yang ketiga, makan sayur di tiap waktu makan. Yang keempat, kurangi screen time sebelum tidur. Yang kelima, tarik nafas dalam-dalam saat stres. Dari 5 tips ini bisa digunakan oleh semua kalangan di penjuru usia, karena ini tidak ada terfokus ke satu usia, karena ini untuk semua usia. Dan untuk sehat kita tidak peduli usia, karena sehat itu untuk semuanya, nggak usia kecil atau usia yang mungkin sudah lanjut usia, nggak ada. Jadi yang aku kutip dari kumparan.com ini, ada 5 tips yang bisa kita lakukan di setiap hari dengan konsisten akan mengubah pola hidup kita dari tidak sehat menjadi sehat. Kalau aku sendiri bangun tidur aku langsung minum air putih, yes aku lakukan. Tapi untuk jalan kaki saat istirahat makan siang kayaknya kurang deh, soalnya kalau makan siang sendiri aku nggak jalan, aku naik motor. Terus yang ketiga, makan sayur di tiap waktu makan. Aku suka banget sayur sih, jadi kayak kalau makan kurang sayur tuh kayak nggak afdol gitu loh, kayak masa sih makannya kering-kering. Jadi kalau usahakan aku harus ada sayur sih, mau sayur itu sayur sayur kering atau sayur kering itu maksudnya kayak kangkung atau enggak sayur rebus-rebusan gitu. Nah kalau yang sayur basah kayak sop gitu-gitu aku suka juga. Cuman aku suka dua-duanya sih. Cuman kalau yang sisanya sayur favorite aku bakal pilih kangkung. Aku suka kangkung banget. Aku suka sop timbal juga. Aku suka pokoknya semua sayur aku makan deh. Gitu teman-teman. Kurangi screen time sebelum tidur itu penting banget teman-teman, karena kita kebiasaan, apalagi Gen Z ya, mahasiswa anak-anak muda zaman sekarang itu selalu megang HP sebelum tidur, padahal itu adalah kebiasaan buruk tanpa kita sadari. Aku sendiri juga sering megang HP sebelum tidur, tapi sekarang aku udah kurangi karena emang aku baru sadar, karena ini investasi jangka panjang tubuhku. Hanya kita yang bisa tahu, hanya kita yang bisa merawat tubuh kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain, apalagi ini kan tentang kesehatan gitu loh teman-teman. Jadi kurangi screen time atau jangan bermain HP sebelum tidur. Kalau belum bisa atau berat untuk dilakukan, teman-teman bisa pelan-pelan misalnya 5 menit sebelum tidur, 2 menit sebelum tidur tuh nggak apa-apa. Yang penting
makin lama makin naik gitu loh durasi menitnya, misal dari 1 menit ke 3 menit, ke 3 menit ke 5 menit, 5 menit ke 10 menit gitu teman-teman. Itu bagus banget buat kesehatan, karena kalau kita main HP terus sebelum tidur itu apa ya, bayangan-bayangan dan juga screen itu bisa merusak, secara tidak langsung aku kutip dari dokter hima.com. Di sini tuh tertulis kalau tanpa kita sadari main HP juga di gelap-gelap tuh bisa merusak sel di dalam muka. Jadi kalau teman-teman misalnya walaupun itu screen time, itu ada katanya sih ada pengaruhnya juga, ada efek sampingnya juga. Makanya teman-teman kalau main handphone itu jauhkan dari muka kalau bisa. Apalagi kalau malam ya, karena itu gak sehat banget, gak baik banget. Itu bisa mungkin untuk teman-teman yang acne prone itu jangan sampai terlalu dekat mainnya, karena itu yang akan merusak pertumbuhan sel yang membuat teman-teman yang mungkin acne prone itu kurang nggak bisa, pertumbuhan selnya untuk membaik lagi tuh lambat gitu loh teman-teman. Karena aku salah satu acne prone juga, aku sadari kalau emang kita bermain HP terlalu dekat itu pengaruh loh teman-teman tanpa kita sadari. Terus dan juga ya anyway, kita balik ke topik lagi. Kurangin screen time sebelum tidur tuh penting banget gitu. Yang kelima, tarik nafas dalam saat stres. Kalau saat stres kita jangan langsung kayak marah-marah gitu, nggak boleh. Kita harus jalan pelan-pelan dan juga pikirkan yang positif. Lakukan hal apa yang kita bisa lakukan, seperti olahraga, seperti berjualan, belajar, membaca. Itu banyak loh hal-hal positif. Karena kan mungkin zaman sekarang mahasiswa tuh lebih banyak kalau stres healing. Nah, sadari mungkin ya untuk seperti aku, sampai kita sadari tuh membuang isi dompet juga teman-teman gitu loh. Healing kan tuh keluar uang, keluar duit juga. Jadi itu nanti kan membuat memicu stres lagi teman-teman gitu. Dan juga aku udah tanya-tanya salah satu teman aku, dia nanya kayak gimana cara mulai olahraga kalau belum terbiasa. Kalau menurut aku sih mulai dari 5 hingga 10 menit peregangan tiap pagi, lanjutkan dengan jalan santai, yang penting konsisten gitu teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman yang ingin kurus, yang ingin menurunkan berat badan, boleh banget nih jalan-jalan. Karena tanpa kita sadari, untuk teman-teman yang mungkin obesitas, yang ingin menurunkan berat badan, itu tuh lebih efektif jalan ketimbang lari gitu loh. Karena aku udah nonton juga banyak dokter yang bilang kalau kita obes, kita itu harus lebih prefer jalan ketimbang lari gitu loh. Kalau lari cuman apa ya, air yang keluar, air yang apa ya, yang berkurang, masa kita kayak lemak itu masih ada teman-teman. Jadi banyak dokter menyarankan untuk kita untuk lari, untuk jalan aja ketimbang lari gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belum terbiasa, kita olahraga bareng. Karena aku juga udah lama hiatus dari olahraga teman-teman, dari Januari kalau nggak salah ya gitu lah. Karena sibuk gitu teman-teman, kuliah, terus ada kegiatan-kegiatan lain juga kan gitu. Terus teman-teman kalau yang diet ini bisa jadi big issue banget teman-teman, karena mungkin ada yang pengen kurus banget kayak tipe ke aku tuh pengen kurus cuman dietnya tuh ekstrim gitu. Itu kan nggak sehat, kayak nggak makan seharian, cuma minum air putih. Itu pola hidup yang nggak sehat teman-teman. Karena salah satu untuk memicu berat badan naik itu karena kita nggak makan, dan sekali makan tuh porsinya porsi besar gitu teman-teman. Jadi kita harus kayak apa ya, bisa memanage pola diet kita gitu teman-teman. Terus juga kita bakal langsung masuk ke topik selanjutnya, yaitu apa ya teman-teman. Oke, aku harus langsung karena tema sekarang itu, topik yang sekarang ini akan kita bahas tuh yang lagi big problem banget sekarang sih, yaitu begadang. Mungkin untuk sobat-sobat muda berkreasi yang di rumah yang suka begadang, ini tuh gak baik banget teman-teman. Ini mungkin big issue, big problem yang susah banget dilepas. Apa yang namanya kalau bisa dibilang bad habit ya, kebiasaan buruk yang susah dilepas. Karena actually aku juga suka begadang, cuman sekarang aku kurang-kurangi gitu loh, as a set. Karena kita ini kan, tubuh kita ini investasi jangka panjang hingga tua gitu loh teman-teman. Kalau nggak dari sekarang kita berubah, kapan gitu loh teman-teman. Makanya aku ngajak teman-teman untuk hidup sehat terus, karena begadang itu nggak baik buat kita. Itu tuh memperlambat apa ya, memperlambat
penumbuhan sel gitu lah. Yang tadi aku baca dari salah satu artikel, itu tuh gak baik banget begadang itu. Apalagi untuk teman-teman yang pengen tinggi, begadang itu gak baik banget karena bisa membuat penumbuhan sel apa ya namanya, aku lupa sel apa gitu. Itu tuh gak baik untuk kesehatan, gak baik untuk penumbuhan. Makanya aku bilang ke teman-teman, boleh begadang kalau ada hal penting, boleh begadang kalau emang ngerjain tugas atau memang urgent, boleh begadang, tapi jangan sering-sering gitu loh teman-teman. Itu. Oke teman-teman, sekarang aku akan puterin dua lagu yang akan menemani teman-teman lagi di kala-kala setelah aktivitas teman-teman. Enjoy the music. Oke, sobat-sobat muda berkreasi, balik lagi di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi dengan aku Cipta di sini. Oke, kita akan next ke topik kita ya teman-teman di Healthy Morning ini. Jadi banyak banget nih rutinitas pagi yang bisa buat kita balik lagi ke kebiasaan baik kita gitu loh. Tahu nggak sih kalau pagi hari itu adalah momen terbaik untuk mulai gaya hidup sehat. Ini dia morning routine sehat yang bisa kamu coba. Yang pertama, bangun tanpa snooze alarm. Latih tubuhmu untuk bangun tepat waktu. Yang kedua, minum air putih. Minum 1 hingga 2 gelas air setelah bangun bisa membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga, lakukan peregangan ringan 5 menit cukup untuk melancarkan peredaran darah. Yang keempat, sarapan sehat. Pilih makanan tinggi serat dan protein seperti oatmeal, telur rebus, atau smoothie buah. Yang kelima, jauhkan handphone selama 30 menit pertama. Ganti dengan journaling atau afirmasi positif. Coba deh, kamu bakal ngerasain perubahan besar dari kebiasaan kecil ini. Bener banget. Yang kedua, kita bakal langsung ke makanan yang cocok untuk pagi hari. Ya, teman-teman yang suka makan nih, bisa nih aku rekomendasiin makanan yang cocok untuk di pagi hari, yang sehat juga sih pastinya. Sarapan itu ibarat bahan bakar tubuh, tapi banyak orang salah pilih menu. Nih, aku kasih beberapa pilihan sarapan yang sehat dan praktis. Ada oatmeal plus pisang plus madu. Yang kedua ada roti gandum plus telur rebus. Yang ketiga ada smoothie buah plus susu almond. Yang keempat ada Greek yogurt and granola. Terus ada nasi merah, sayur tumis, tahu tempe. Intinya hindari makanan tinggi gula dan gorengan di pagi hari, bikin ngantuk dan cepat lapar. Bener banget. Dari kelima yang udah tadi aku sebutin, aku udah coba yang nasi merah, sayur tumis, dan juga tahu tempe. Terus aku juga udah pernah rasain oatmeal pisang dan madu, itu enak banget sih teman-teman. Itu rekomendasi banget, apalagi untuk teman-teman yang ingin diet, yang ingin kurus, itu cocok banget teman-teman. Aku nggak bohong, itu enak banget. Dan juga hemat ya teman-teman oatmeal tuh, karena kan pisang berapa sih harganya, mungkin di pasar tuh murah banget pisang-pisang sih. Pisang sih yang aku makan tuh pisang yang pisang aku lupa, pisang raja apa gitu. Terus roti gandum dan telur rebus juga aku pernah, cuman aku tambahin tomat lagi supaya ada kayak rasa-rasa segernya gitu, freshnya gitu. Smoothie buah dan susu almond akhirnya aku belum pernah. Greek yogurt and granola juga aku belum pernah gitu. Pokoknya yang tadi aku bilang, intinya di pagi hari itu hindari makanan tinggi gula dan gorengan karena bikin ngantuk dan cepat lapar gitu. Oke, kita next lagi ke topik selanjutnya, yaitu morning mindfulness and mental health. Kesehatan bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Coba deh pagi-pagi kamu lakuin ini. Afirmasi positif. Ini aku sering banget juga lakuin sih di setiap hari, bukan hanya pagi hari. Siang, sore, pagi, malam, atau menjalani aktivitas, aku selalu lakuin aktivitas ini. Karena afirmasi positif ini adalah manifesting besar di setiap harinya, di setiap tahunnya, di setiap bulannya menurut aku. Karena apa yang udah kita lontarkan, semesta itu akan menyerap teman-teman. Aku gak bohong. Dan itu membuat kita mindful, positif banget sih. Afirmasi positif yang bisa kalian lakukan yaitu mengucapkan saya sehat, saya kuat, saya siap menjalani hari. Latihan pernapasan dalam 3 menit, tarik napas dalam, menghembuskan perlahan. Yang ketiga, menulis jurnal singkat. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Dengan begitu, kamu gak cuma sehat jasmani, tapi juga secara emosional, tenang secara emosional. Gitu teman-teman. Terus kita langsung lagi ke topik morning workout ringan di rumah. Gak perlu alat, gak perlu gym. Kamu bisa olahraga ringan di rumah cuma dalam 10 menit. 30 detik jumping jack, 30 detik squat, 30 detik push up, boleh versi lutut ya untuk yang cewek. 30 detik plank, istirahat 1 menit, ulangi 2 kali. Tadi semuanya 30 detik jumping jack, 30 detik squat, 30 detik push up, dan 30 detik plank.
Itu benar-benar bisa membakar lemak-lemak tubuh sih teman-teman. Aku juga sering lakuin itu di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan kita, aku ingin teman-teman dengerin lagu yang udah aku pilihin, 2 lagu pilihan. Enjoy the music. Oke sobat muda berkreasi, balik lagi di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Kita balik lagi ke pembahasan kita ya teman-teman. Kita bakal bahas kebiasaan buruk yang merusak pagi, yang mungkin teman-teman tidak sadari teman-teman aku ini. Yang pertama itu langsung cek media sosial bisa bikin stres sejak pagi gitu. Terus yang kedua, melewatkan sarapan bikin tubuh lemas dan metabolisme lambat. Yang ketiga, ngopi dalam keadaan perut kosong bisa ganggu lambung. Nah teman-teman yang suka ngopi, kalau pagi-pagi jangan ngopi dulu ya teman-teman. Apalagi americano, no sugar, kayak berapa shots gitu. Itu nggak boleh banget teman-teman. Apalagi mungkin pecinta kopi ini boleh ngopi. Ya sekali boleh lah, tapi jangan pagi-pagi hari gitu loh teman-teman. Terus minum air dingin saat baru bangun bisa bikin perut kaget. Terus ayo kita ubah jadi demi sedikit biar pagi harimu lebih produktif. Jadi kita hindari tadi yang udah aku sebutin, yaitu langsung cek media sosial bisa bikin stres sejak pagi. Setelah itu melewatkan sarapan itu bikin tubuh lemas dan metabolisme lambat. Yang ketiga, ngopi dalam keadaan perut kosong bisa ganggu lambung. Yang terakhir, minum air dingin saat baru bangun bisa bikin perut kaget. Jadi aku harap teman-teman bisa ubah sedikit demi sedikit biar pagi teman-teman lebih produktif gitu. Terus untuk teman-teman yang mungkin ingin produktif di pagi hari tapi ada orang yang tipe yang suka dengerin lagu kalau beres-beres gitu kan. Ini aku ada 5 rekomendasi lagu untuk teman-teman, yaitu Happy dari Pharrell Williams, yang kedua Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Terus yang ketiga adalah Good Morning by NX, yang keempat Sunny Days by Surface, yang kelima Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake. Coba buat teman nyiapin sarapan pasti senyum-senyum sendiri, betul banget. Karena aku juga tipe orang yang harus mendengarkan lagu kalau ingin produktif gitu loh teman-teman. Kan beda-beda pribadi, beda-beda kegiatan, beda-beda kesukaan kan teman-teman. Oke teman-teman, ya kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kita selama sejam ini adalah jangan pernah menganggap remeh penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan buruk kita. Itu benar-benar bisa membuat jangka panjang waktu kita tuh memendek, karena tubuhnya adalah investasi jangka panjang yang bisa membuat kita gimana umur kita panjang nanti tuh gimana. Ya itu kembali lagi kita sendiri, aktivitas kita saat muda gimana gitu. Itu karena tubuhnya cuman kita yang kendalikan, bukan orang lain. Jadi kalau nggak dari kita sendiri, kapan gitu loh teman-teman. Jadi aku mohon teman-teman bisa lah sedikit demi sedikit ubah kebiasaan buruk teman-teman demi kesehatan di masa tua nanti. Oke, nggak terasa sejam aku udah temenin teman-teman di segmen Healthy Morning bersama aku kita. Aku ingin terima kasih banyak juga udah selalu pantengin IEB Radio Streaming Muda Berkreasi, karena setelah ini kita ada segmen-segmen yang lebih seru dan juga ada narasumber kami yaitu Ibu Happy. Teman-teman bisa pantengin karena akan fresh banget nih segmen yang akan datang ini, yang akan dipandu oleh Kakak Abed. Teman-teman yang pengen request lagu boleh juga ke sosial media kami. Kita udah pantarkan nomor handphone yaitu WhatsApp, teman-teman bisa request lagu, bisa titip salam juga ke orang spesial teman-teman. Oke teman-teman, aku Cipta pamit undur diri, tapi sebelum itu sebagai penutup aku akan puterin 2 lagu untuk teman-teman untuk menutup segmen kita pada pagi hari ini. Makasih teman-teman udah selalu pantengin IEB Radio Streaming, dan aku harap teman-teman akan selalu pantengin sih, karena kita masih banyak segmen seru di hari ini. Oke, aku mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat mendengarkan. Udah selesai.